Mantan pemilik sebuah spa medis di Texas dan direktur medis bisnis tersebut, keduanya menghadapi tuduhan pembunuhan setelah seorang wanita datang untuk infus 4 dan tidak keluar hidup-hidup. Kami sedang menyelidiki praktik-praktik yang diduga berbahaya yang terjadi secara tertutup dan mengapa butuh waktu bertahun-tahun bagi pihak berwenang untuk mengajukan tuntutan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahu Anda tentang mitra kami, sponsor kami, aplikasi bernama Upside. Upside memberi Anda uang kembali ekstra. Ya, uang kembali ekstra untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang. Begini caranya, Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi, Anda bayar seperti biasa dengan kartu Anda verifikasi pembelian, dan begitu saja, uang kembali. Jadi misalnya saya perlu isi bensin, atau ingin membeli makanan untuk dibawa pulang suatu malam, saya akan mencari penawaran Upside terlebih dahulu. Dan setelah saya belanja, uang akan muncul di aplikasi saya, yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Oh, dan omong-omong, pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $154 per tahun. Jadi untuk mulai mendapatkan cashback Anda, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR, gunakan kode promo Sidebar untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada pengisian bensin pertama Anda. Pada bulan Juli 2023, Jennifer Cleveland yang berusia 47 tahun menantikan hari di spa. Ibu dari 4 anak yang bekerja di sebuah stasiun radio lokal di Texas menulis di halaman Facebook-nya, kutip, Lux Med Spa oleh Amber Johnson pasti akan membuat Anda terlihat dan merasa cantik. Namun, hanya 1 hari kemudian, Jennifer sudah meninggal. Ini terjadi setelah dia kehilangan kesadaran di dalam spa tersebut dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Sejak saat itu beberapa penyelidikan telah dilakukan dan bahkan ada undang-undang baru di Texas yang dinamai sesuai dengan nama Jennifer dengan harapan dapat membuat med spa di negara bagian tersebut menjadi lebih aman. Kita akan membahas hal itu. Sekarang kita tahu bahwa pemilik bisnis tersebut, Amber Johnson, dan Direktur Medis SPA Dr. Michael Gallagher menghadapi total 39 dakwaan. Ini berdasarkan surat dakwaan yang baru diajukan. Mereka berdua menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Freestone County, Texas minggu ini. Mereka sudah membayar jaminan dan keluar. Ini menurut laporan dari media KWTX. Tapi bagaimana kita bisa sampai di sini kan? Apa yang terjadi pada Jennifer di dalam spa medis itu? Dan kenapa 2 orang berbeda menghadapi tuduhan serius seperti itu? Tuduhan pidana. Saya ingin membahasnya. Ada juga aspek perdata yang akan kita bahas juga. Sekarang pengacara untuk Johnson, David E. Moore, mengkonfirmasi kepada KWTX bahwa Jennifer memang pergi ke Lux Med Spa pada 10 Juli, di mana Johnson memulai perawatan infus untuknya. Moore mengatakan kepada media bahwa Jennifer telah menandatangani formulir persetujuan yang menyatakan bahwa dia tidak sedang mengonsumsi obat apapun, tidak memiliki kondisi medis kronis, dan tidak sedang dalam perawatan dokter pada saat itu. Sekitar 20 menit kemudian setelah perawatannya dimulai, menurut Moore, Jennifer mengatakan kepada Johnson bahwa dia merasa tidak enak badan. Jadi Johnson diduga memintanya untuk duduk, menarik napas dalam-dalam, tetapi Jennifer kehilangan kesadaran. Sekarang Moore mengatakan bahwa Johnson mulai melakukan CPR pada Jennifer, dan saat itulah dia diduga menemukan vape pen di branya. Kita akan membahas lebih lanjut mengapa hal itu penting atau mungkin penting sebentar lagi. Namun Johnson dilaporkan berhasil sempat membuat Jennifer sadar kembali. Ini menurut apa yang dikatakan Moore kepada KWTX. Tetapi kemudian dia kembali tidak merespons. Johnson diduga mencoba menelpon 9112 kali dari telepon di meja depan SPA, mengklaim bahwa salurannya sibuk, tidak dijawab. Saya penasaran apakah ada catatan telepon untuk membuktikan panggilan tersebut. Dan akhirnya dia berhasil menghubungi lewat ponsel pribadinya. Sekali lagi, ini menurut pengacaranya. Petugas medis darurat segera membawa Jennifer ke rumah sakit. Tetapi polisi mengatakan kepada KWTX bahwa dia meninggal dalam perjalanan. Sekarang, outlet KSNV melaporkan tentang hasil autopsi Jennifer yang tampaknya menyatakan bahwa Jennifer, kutip, menerima infus IMPAT yang mengandung vitamin B kompleks, asam askorbat, cyanocobalamin, dan elektrolit TPN. Sekarang, cyanocobalamin adalah salah satu bentuk vitamin B12. Ini dimaksudkan untuk mengobati kekurangan vitamin, tetapi menurut Dewan Medis Texas, larutan elektrolit TPN harus diresepkan oleh dokter dan, kutip, diketahui dapat menyebabkan komplikasi karena kandungan kalium klorida di dalamnya. Sekarang, KWTX melaporkan bahwa laporan autopsi terakhir Jennifer mencantumkan penyebab kematiannya sebagai, kutip, kematian jantung mendadak dengan etiologi yang tidak pasti. Namun cara kematiannya yang bisa saja alami, kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan tercatat sebagai tidak diketahui. Jadi kedua hal itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara pembela. Jika ada sesuatu yang tidak pasti, apakah itu memberi ruang untuk keraguan yang wajar?
Laporan autopsi juga disebutkan bahwa pemberian terapi intravena tidak dapat dipastikan berkontribusi atau tidak pada saat ini. Namun, kantong infus dikumpulkan di lokasi kejadian dan isinya telah diuji, dan elektrolit TPN tampaknya memang ada. Juga diduga bahwa Jennifer telah menerima infus mingguan, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik jenis infus apa atau sudah berapa lama. Ini menurut KWTX. Ini adalah argumen tandingannya kan? Johnson, pemilik SPA tersebut, tampaknya atau dilaporkan tidak memiliki izin praktek medis. Argumennya adalah, seharusnya dia tidak bisa mendapatkan atau memberikan obat resep. Pejabat menuduh dia mengakali hal itu dengan bekerja sama dengan Dr. Michael Gallagher, seorang ahli anestesi dari Texas yang tercatat sebagai direktur medis SPA tersebut. Dan pada hari ketika Jennifer meninggal, menurut pengacaranya, Gallagher sebenarnya berada lebih dari 100 mil jauhnya di tempat prakteknya sendiri di Frisco, Texas. Tetapi Johnson diduga bisa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan menggunakan kredensial Gallagher. Dan ingat, saya menyebutkan vape yang tampaknya ditemukan Johnson saat dia mencoba melakukan CPR. Jadi pengacara Moore mengatakan kepada KWTX bahwa dia, kutip, meminta vape pen yang disembunyikan di bra Nona Cleveland untuk diuji apakah mengandung zat terkontrol. Laporan autopsi akhir menunjukkan kematian akibat henti jantung mendadak dengan etiologi yang tidak pasti, serta hasil toksikologi postmortem yang signifikan karena adanya tramadol dan trazodon yang keduanya tidak diberikan oleh Amber Johnson. Jadi kantor Jaksa Agung Texas mengambil alih kasus ini. Mereka tampaknya membawanya ke grand jury dan mendapatkan dakwaan-dakwaan ini yang diajukan terhadap Johnson dan Gallagher di Kabupaten Freestone. Menurut dokumen dakwaan, grand jury menuntut Johnson dengan 14 tuduhan, yaitu felony murder, pembunuhan tidak disengaja tingkat 2, pembunuhan karena kelalaian kriminal, 9 tuduhan penyerahan obat berbahaya, praktek kedokteran tanpa izin, dan mengubah atau membuat-buat barang bukti fisik. Gallagher menghadapi lebih banyak tuduhan lagi menurut dakwaannya, tetapi banyak dari tuduhan tersebut mirip dengan yang dikenakan kepada Johnson. Pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, pembunuhan tanpa sengaja tingkat 2, pembunuhan karena kelalaian kriminal, 9 tuduhan pemberian obat berbahaya, praktik kedokteran tanpa izin, praktik kedokteran yang melanggar Texas Occupations Code, dan dokumen pengadilan juga tampaknya menunjukkan perhitungan total jumlah jaminan yang harus ditetapkan untuk setiap terdakwa, karena menurut beberapa laporan, Johnson menyerahkan diri dan membayar jaminan sebesar $69.000. Gallagher keluar dari penjara dengan jaminan sebesar $96.500. Saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang rincian pelanggaran pidana yang diduga ini. Saya rasa ini penting. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Alia Roberts sebentar lagi. Namun tertulis, kutipan, Amber Johnson pada atau sekitar tanggal 10 Juli 2023. Pada saat itu melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana berat, yaitu praktek kedokteran tanpa izin, menyebabkan cedera fisik pada orang lain, atau memberikan obat berbahaya, atau melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang jelas berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu memberikan TPN elektrolit kepada Jennifer Cleveland yang menyebabkan kematian Jennifer Cleveland. Pembunuhan. Saat melakukan tindak pidana berat sedikit berbeda, bukan? Ini tidak mengatakan bahwa Anda berniat menyebabkan kematian Jennifer, tetapi Anda melakukan tindak pidana berat. Anda memang berniat melakukan tindak pidana berat, dan akibatnya seseorang meninggal. Sekarang dakwaan pembunuhan tanpa sengaja dan pembunuhan karena kelalaian kriminal, kata-katanya sangat mirip. Tapi sekali lagi, Anda mungkin berurusan dengan standar yang berbeda di sini, seperti kecerobohan dan kelalaian. Setiap dakwaan terkait pemberian obat berbahaya, mereka menyebutkan obat yang berbeda yang dituduhkan kepada Johnson telah diberikan kepada Jennifer sebagai bagian dari campuran infus ini, dengan catatan bahwa berbagai obat tersebut, kutip, memiliki atau diwajibkan memiliki label hanya dengan resep. Dan saya ingin menyoroti dakwaan ke-14. Jadi dakwaan terakhir dalam surat dakwaan Johnson adalah mengubah atau memalsukan barang bukti fisik. Kutip, grand jury juga menyatakan bahwa Amber Johnson pada atau sekitar tanggal 7 Mei 2025 mengetahui bahwa sebuah penyelidikan atau proses resmi sedang menunggu proses atau sedang berlangsung, yaitu penyelidikan atas kematian Jennifer Cleveland. Membuat atau menyajikan atau menggunakan catatan atau dokumen, yaitu catatan atau dokumen yang berisi catatan tambahan berikut, dan menambahkan catatan elektrolit TPN 10 ml dan bertanggal 10 Juni 2023 dengan pengetahuan tentang kepalsuannya dan dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya atau hasil dari penyelidikan atau proses resmi. Itu tuduhan yang cukup berat. Sekarang kami mencari kasus yang dirujuk di sini, Cleveland et al. Versus McKesson et al.
Jadi, keluarga Jennifer yang ditinggalkan tampaknya menggugat McKesson Medical Surgical. Ini adalah perusahaan yang membantu mendistribusikan obat-obatan dan perlengkapan seperti elektrolit TPN. Ada tergugat lain yang disebutkan di sini, Dr. Gallagher, Lux Medspa, dan Amber Johnson sendiri. Dan gugatan awal penggugat yang diajukan pada Januari 2025 memberikan kita sedikit lebih banyak informasi tentang Lux Medspa. Kutipan dari petisi, tergugat Amber Johnson berdasarkan informasi dan keyakinan adalah mantan asisten guru yang pada sekitar musim semi 2023 memiliki ide untuk membuka sebuah spa medis. Tanpa gentar, meskipun tidak memiliki pendidikan medis, pelatihan medis, lisensi, atau bahkan fakta bahwa non-dokter tidak bisa menjadi pemilik mayoritas dari tempat seperti itu, Johnson tetap mendapatkan sewa tempat di Wortham, Texas. Dia membentuk Lux Med Spa by Amber Johnson LLC pada 12 April 2023 dan mengadakan pembukaan besar pada bulan berikutnya. Ngomong-ngomong, ini semua masih sebatas tuduhan, tapi ceritanya berlanjut. Di bawah hukum Texas, seorang dokter harus menjadi pemilik mayoritas dari sebuah spa medis, dan spa tersebut harus dibentuk sebagai organisasi profesional, seperti PA, Asosiasi Profesional, PLLC, Perusahaan Terbatas Profesional, atau PC, Korporasi Profesional. Ketika Johnson membentuk Lux Med Spa, spa tersebut didirikan sebagai LLC, yaitu perseroan dengan tanggung jawab terbatas, dan dia tercatat sebagai satu-satunya pemilik. Sekarang, dokumen singkat tersebut juga memberikan lebih banyak informasi yang diduga tentang keterkaitan Gallagher dengan bisnis tersebut. Kutipan, melalui seorang teman bersama, Johnson mendekati Dr. Michael Gallagher untuk menjadi direktur medis di Lux Med Spa. Tergugat Dr. Gallagher diduga setuju untuk bertindak sebagai direktur medis, meskipun ia tidak pernah menandatangani perjanjian direktur medis dengan Lux Med Spa dan bekerja serta tinggal lebih dari 100 mil dari Wortham, Texas. Sekarang, menurut gugatan ini, Gallagher hanya mengunjungi spa tersebut, lokasi itu, sebanyak 3 kali. Dan disitulah McKesson terlibat. Kutipannya, ketika tergugat Amber Johnson membuka Lux Med Spa, dia dan Dr. Gallagher mendekati McKesson untuk membuat portal online di mana Johnson, seseorang tanpa pendidikan atau pelatihan medis, bisa memesan obat resep berbahaya untuk dikirim langsung ke Lux Med Spa. Sekarang, bagian selanjutnya dari gugatan ini agak rumit, tapi penting untuk memahami jenis obat yang tampaknya ditangani oleh Johnson, meskipun sekali lagi ada tuduhan bahwa dia tidak memiliki pengalaman medis. Kutipannya, dengan menggunakan portal pemesanan McKesson, tergugat Amber Johnson memesan elektrolit nutrisi parenteral total atau elektrolit TPN untuk dikirim langsung ke Lux Med Spa. TPN electrolytes dimaksudkan untuk diinfuskan bersama suplemen nutrisi parenteral total yang juga disebut sebagai pemberian makan melalui infus untuk memberikan nutrisi kepada pasien yang tidak dapat mengonsumsi makanan dan nutrisi secara oral. Faktanya, lembar informasi dalam kemasan Pfizer yang menyertai elektrolit TPN yang didistribusikan oleh McKesson menginstruksikan bahwa TPN electrolytes harus diencerkan dalam larutan TPN sebelum diberikan. Elektrolit TPN tidak dimaksudkan untuk dicampurkan dalam koktail infus. Kutipan, untuk memastikan keselamatan pasien, infus nutrisi intravena, terutama ketika elektrolit ditambahkan, harus diberikan di fasilitas rawat inap dengan pemantauan ketat di mana peralatan resusitasi darurat dan tenaga terlatih tersedia. Lux Med Spa bukanlah fasilitas kesehatan, tidak mempekerjakan tenaga kesehatan terlatih, dan tidak memiliki peralatan resusitasi darurat. Petisi tersebut berlanjut, kutipan, pengacara Nona Johnson menyatakan bahwa Jennifer kehilangan kesadaran, jatuh ke tanah, dan tidak memiliki denyut nadi. Ketika kantong infus kemudian ditemukan, kantong itu kosong, menunjukkan bahwa elektrolit yang seharusnya diinfuskan dalam larutan TPN selama 8 hingga 12 jam telah diinfuskan oleh Amber Johnson ke Jennifer Cleveland dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan gugatan tersebut menuduh bahwa McKesson menciptakan sebuah sistem yang membuat pengiriman obat-obatan berbahaya menjadi sangat mudah. Salah satu klaimnya adalah kematian merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan dari pengiriman elektrolit TPN ke sebuah spa medis. Bahkan Dewan Medis Texas yang menyelidiki kematian Jennifer menyimpulkan bahwa elektrolit TPN tidak memiliki kegunaan atau indikasi medis yang diketahui dalam lingkungan spa medis. Jadi semua pihak digugat secara individu atas kelalaian. Para penggugat juga mengajukan klaim tanggung jawab layanan kesehatan. Keluarga tersebut menuntut ganti rugi sebesar $1 juta atau lebih, kutip, sebagai akibat langsung yang secara hukum berkaitan erat dari kelalaian Lux Med Spa, seperti yang disebutkan di sini. Jennifer Cleveland meninggal dunia, dan para penggugat, baik secara individu maupun sebagai perwakilan, telah dan terus mengalami kehilangan emosional atas seorang istri dan ibu, kasih sayang, kenyamanan,
kebersamaan, serta dukungan finansial darinya. McKesson, omong-omong, mencoba meminta agar gugatan ini ditolak, tetapi tidak berhasil. Seorang hakim menolaknya. Menurut catatan pengadilan, kasus ini masih berlangsung. Sidang juri dijadwalkan pada musim gugur tahun ini. Kembali ke kasus pidana yang sedang berlangsung, saya menyebutkan bahwa dakwaan terhadap Dr. Gallagher mirip dengan dakwaan terhadap Johnson, tetapi dia juga menghadapi dakwaan karena diduga membiarkan Johnson menggunakan izin medisnya. Dia juga dituduh membantu dan bersekongkol dengannya. Sebagai contoh, berikut bunyi dakwaan ke-19. Kutipan grand jury lebih lanjut menyatakan bahwa Michael Gallagher pada atau sekitar tanggal 10 Juli 2023 melakukan tindakan tersebut di tempat dan waktu itu. Melakukan praktek kedokteran yang melanggar Texas Occupations Code dengan secara langsung atau tidak langsung membantu atau bersekongkol dalam praktek kedokteran oleh seseorang, yaitu Amber Johnson, yang tidak memiliki izin praktek kedokteran dari Dewan Medis Texas. Dan setelah kematian Jennifer, panel disipliner dari Dewan Medis Texas memerintahkan penangguhan sementara izin praktek medis Gallagher dengan mengatakan bahwa tindakannya membahayakan keselamatan masyarakat Texas. Sekarang izinnya telah dikembalikan. Ada syarat-syarat ketat yang diberlakukan. Menurut situs web Dewan Medis Texas, dia tidak diizinkan untuk mengawasi dan mendelegasikan, kutip, wewenang meresepkan obat kepada orang-orang seperti dokter, asisten, atau perawat. Dan dia harus menjalani pemantauan serta mengikuti kelas tentang pengawasan medis. Omong-omong, SPA tersebut sekarang sudah tutup. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ada kabar baik yang muncul dari tragedi ini. Maksud saya, memang sulit menemukan sesuatu dari situ. Tapi Undang-Undang Jennifer mulai berlaku pada September 2025. Undang-undang itu mewajibkan semua terapi infus di negara bagian Texas harus diberikan oleh tenaga profesional berlisensi. Kelompok advokasi dan para pembuat undang-undang di balik RUU tersebut berharap bahwa aturan ini akan membuat pusat terapi 4 di seluruh negara bagian menjadi lebih aman. Tapi lihat, Gallagher dan Johnson, mereka bisa menghadapi hukuman penjara puluhan tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan ini. Dan saya ingin memahami sedikit lebih banyak tentang kasus pidana, tentang kasus perdata, tentang bagaimana keduanya mungkin saling terkait. Mari kita bahas. Oke, jadi saya ingin membicarakan ini sedikit lebih lanjut. Dan saya ingin menghadirkan Alia Roberts, seorang pengacara persidangan yang berspesialisasi dalam berbagai jenis gugatan ini. Tapi saya penasaran, ini adalah jenis kasus yang berbeda, bukan? Maksud saya, apakah Anda pernah melihat tindakan seperti ini, baik dari sudut pandang perdata maupun pidana? Apakah Anda pernah melihat sesuatu seperti ini? Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse Weber. Seperti yang Anda katakan, saya biasanya melihatnya dari sudut litigasi perdata, tapi saya jarang sekali melihatnya dari sudut pidana. Saya sangat tertarik untuk membaca perbedaan dari pengaduan-pengaduan tersebut. Saya juga tertarik melihat bahwa mereka benar-benar menuntut kedua terdakwa dengan tuduhan pembunuhan. Pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat. Pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, kan? Jadi bukan seperti pembunuhan yang disengaja. Seperti mereka memang berniat membunuh Jennifer, tapi idenya adalah kamu dengan sengaja melakukan tindak kejahatan berat, benar? Maksud saya, ini diberikan padahal seharusnya tidak boleh, lalu dia meninggal. Apakah itu tidak biasa menurutmu? Menurutku, dalam situasi seperti ini, itu tidak aneh. Dan juga, seperti yang kita tahu, kadang-kadang jaksa ingin memberikan pesan, kan? Dan menurutku, ini cara terbaik untuk melakukannya. Ini adalah perilaku kriminal. Kita bisa menuntutnya berdasarkan undang-undang pidana menurut Kode Penal Texas. Oleh karena itu, kita harus melarang individu lain yang mungkin berpikir untuk melakukan perilaku ini atau yang sudah melakukan perilaku ini. Letakkan itu, hentikan apa yang sedang kamu lakukan, dan segera pergi dari sini, karena kamu bisa dikenai tuntutan pidana. Apa yang perlu dipertimbangkan oleh juri? Bukti seperti apa yang harus diajukan jika kita membicarakan pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, pembunuhan karena kelalaian, atau pembunuhan karena kelalaian kriminal? Benar, jadi yang pertama kita harus melihat niatnya kan, kita harus melihat unsur mens rea. Tentu saja kita tidak perlu membahas niat pada kasus pembunuhan karena kelalaian, karena kita sudah punya tindak pidananya kan. Kita punya niat untuk melakukan praktek kedokteran tanpa izin kan? Niat untuk memberikan obat tanpa menjadi praktisi medis yang berlisensi. Jadi pada intinya, yang perlu diketahui oleh juri adalah bahwa orang-orang ini bukan dokter. Mereka bukan perawat. Mereka juga bukan LPN, perawat praktik berlisensi. Mereka tidak memiliki latar belakang medis selain sebagai asisten atau mungkin sesuatu di bidang spa. Dan setelah Anda memiliki unsur kejahatan berat itu, setelah unsur itu terpenuhi dan seseorang meninggal dunia, benar? Akibat dari hal ini ada korban, dan korban tersebut sudah tidak hidup lagi. Jadi menurut saya, memberikan bukti bahwa mereka tidak memiliki latar belakang medis yang diperlukan juga menunjukkan bahwa perilaku yang mereka lakukan kemudian menyebabkan kematian individu ini. Itulah yang benar-benar perlu diketahui oleh juri. Dan kecerobohan serta kelalaian itu sedikit berbeda. Tetapi jika Anda membuat tuduhan bahwa Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Anda miliki wewenang untuk melakukannya, itu sangat berbahaya.
Saya rasa Anda mungkin bisa memenuhi unsur-unsur itu. Tentu saja, saya rasa ini sedikit berbeda kan? Karena jelas, seperti yang Anda katakan, kecerobohan dan kelalaian itu berbeda. Saya pikir itu tepat untuk mengajukan kedua dakwaan itu. Karena jika Anda bilang, oh tidak ada pengabaian. Karena jika Anda tahu, jika saya adalah terdakwa, saya akan bilang saya sudah melakukan terapi ini berkali-kali. Tidak ada yang meninggal. Dan saya pikir mereka bilang ada vape di bra orang tersebut saat mereka memberikan CPR. Jadi mereka akan mencoba mengatakan bahwa, oh ya, vaping ada hubungannya dengan itu. Tapi pada akhirnya, jika saya adalah pihak pembela, saya akan bilang saya sudah memberikan terapi ini berkali-kali. Dan hasilnya, tidak ada yang pernah meninggal. Jadi itulah kenapa mereka mungkin bisa lolos dari tuduhan sembrono. Tapi tetap saja ada kelalaian. Karena meskipun kamu sudah melakukannya berkali-kali, yang dibutuhkan hanya satu kali saja. Dan seperti yang kita lihat sekarang, ada kehilangan nyawa. Jadi ya, intinya, maksud saya ya, vape pen itu memang menarik. Dan untuk memperjelas, mereka tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Masih perlu ada penyajian bukti di sini dan bagaimana mereka akan melakukannya. Saya pikir itu menarik. Kalau saya membacanya dengan benar, mungkin saya salah, tapi Jennifer meninggal pada tahun 2023. Kasus ini, sekali lagi, pemahaman saya diajukan ke grand jury pada Januari 2026. Kenapa ada penundaan? Apakah itu tidak biasa? Apakah ini karena kasusnya rumit? Bisa saja ada banyak alasan kan? Saya rasa menentukan apakah kita akan melanjutkan secara pidana atau tidak, memang bisa berperan dalam memastikan bahwa kita memiliki semua bukti yang diperlukan untuk diajukan ke grand jury. Bisa saja sesederhana ada bukti-bukti kunci yang tertunda, dan mereka ingin memastikan mereka memiliki bukti-bukti tersebut sebelum diajukan ke grand jury. Bisa saja ada hal-hal di balik layar dari pihak penuntut yang masih ragu, bolak-balik menentukan apakah sebaiknya ini dibiarkan sebagai kasus perdata saja atau harus ada tuntutan pidana yang diajukan. Bisa juga sesederhana keluarga yang memperjuangkan keadilan. Mungkin awalnya pihak penuntut memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana berdasarkan informasi yang mereka miliki saat itu. Dan mungkin seiring berkembangnya informasi dan mereka terus menerima lebih banyak bukti, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan tuntutan pidana. Jennifer dikabarkan menandatangani formulir persetujuan. Jika memang begitu, apa dampaknya terhadap tanggung jawab, baik dari sisi perdata maupun pidana? Dari kedua konteks tersebut, para terdakwa akan berargumen bahwa dia telah melepaskan hak-haknya akibat menandatangani surat pelepasan hak ini. Bahwa, kamu tahu, dia telah melepaskan haknya untuk menggugat. Dia telah melepaskan haknya untuk segala jenis tuntutan terkait litigasi perdata. Namun secara pidana, surat pernyataan itu meskipun saya yakin para terdakwa akan mengajukannya, surat pernyataan itu tidak berarti apa-apa. Saya menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntutmu, tapi sekarang saya sudah tidak hidup lagi. Jadi, bahkan jika saya menandatangani formulir ini, saya yakin tidak ada yang bisa setuju bahwa saya melepaskan hak saya untuk mendapatkan semacam ganti rugi akibat hal ini, akibat meninggal karena perawatan ini. Atau juga argumen, saya menyetujui berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan kepada saya pada saat itu. Jika ada informasi yang diduga disembunyikan, itu bisa menjadi dasar untuk membatalkan persetujuan tersebut. Tapi secara umum, apa batas antara malpraktik medis? Kita sudah sering melihat kasus-kasus seperti ini sebelumnya, bukan? Di mana seseorang menjalani suatu prosedur, lalu terjadi sesuatu. Jika mereka selamat, mereka mengalami trauma karenanya. Mereka terluka akibat hal itu. Mereka bisa mengajukan gugatan. Jika mereka tidak selamat, bahkan anggota keluarga yang masih hidup pun bisa mengajukan gugatan malpraktik medis, gugatan atas kematian akibat kelalaian, dibandingkan dengan penuntutan pidana. Di mana batasnya? Siapa yang menentukan itu? Jadi dari malpraktik medis, yang pertama adalah secara perdata kan. Malpraktik medis adalah litigasi perdata. Jadi ketika Anda berbicara tentang malpraktik medis, Anda menanyakan apakah tindakan yang diambil oleh siapapun tenaga medis tersebut tidak memenuhi standar pelayanan medis. Dan maksudnya adalah, sebagai dokter yang berpraktik, kami memiliki kewajiban terhadap pasien kami. Ada pedoman tertentu yang harus dipatuhi setiap saat, karena tenaga medis telah mengucapkan sumpah. Jadi, jika perawatan yang Anda berikan atau tindakan yang Anda lakukan pada individu ini berada di bawah standar perawatan, yang berarti bahwa semua dokter akan setuju bahwa jika kita memiliki pasien yang sama dalam keadaan yang sama, kita tidak akan melakukan perilaku tertentu. Begitulah suatu kasus masuk ke ranah malpraktik. Sekarang, ketika kita berbicara tentang aspek kriminal, kita mengatakan bahwa individu-individu ini melanggar hukum, benar? Inti dari bagaimana menurut saya hal ini bisa masuk ke pengadilan pidana adalah karena individu-individu ini mempraktikan kedokteran tanpa memiliki izin yang diperlukan untuk mempraktikan kedokteran. Jadi sekarang, aspek kejahatannya adalah saya mempraktikan kedokteran tanpa memiliki kredensial yang diperlukan.
Dan sebagai akibat dari perilaku yang saya lakukan, sekarang seseorang sayangnya kehilangan nyawanya. Dan itulah bagaimana kita masuk ke aspek kriminal. Tampaknya banyak dari tuduhan dan banyak dari bukti potensial saling terkait antara Johnson dan Gallagher. Apakah Anda melihat situasi di mana jika akan ada putusan bersalah, itu akan dijatuhkan kepada keduanya? Atau apakah Anda melihat skenario di mana salah satu dari mereka memegang tanggung jawab yang lebih besar, mungkin lebih besar daripada yang lain? Menurut Anda, mungkinkah ada hasil yang berbeda bagi para terdakwa ini? Ya, itu tergantung pada bagaimana para terdakwa, Anda tahu, juga menyiapkan kasus mereka kan? Dengan asumsi mereka berdua memiliki pengacara masing-masing, jika mereka akan saling menyalahkan kan? Salah satu dari mereka akan berkata, seperti, saya pikir Gallagher adalah pengawasnya. Dia akan berkata, ya, saya tidak tahu tentang perilaku yang sedang terjadi. Saya tidak memverifikasi informasi itu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi kan? Jadi, saya seharusnya tidak bertanggung jawab karena saya tidak secara khusus terlibat dalam perilaku itu. Tapi bisa juga ada sudut pandang lain di mana mereka akan mengatakan bahwa, ya, saya diawasi oleh Gallagher karena Gallagher yang memberitahu saya bagaimana melakukan semua ini, bagaimana sebenarnya melakukan tindakan tersebut. Dia memberitahu saya apa yang seharusnya dilakukan, dan saya mengandalkan dia untuk mendapatkan informasi. Dan juga, ada bagian penting ketika catatan-catatan itu diubah. Saya percaya catatan dalam rekam medis telah diubah, dan saya tidak tahu bagaimana cara menentukan siapa yang secara spesifik melakukan perubahan itu setelah korban meninggal dunia. Nona Cleveland telah meninggal dunia. Mereka kembali membuka chart dan mulai mengutak-atik chart tersebut, chart medisnya, setelah kejadian itu. Jadi tergantung apakah bisa ditentukan siapa yang melakukan itu, hal itu juga bisa mengaitkan kedua terdakwa sehingga keduanya bisa dimintai pertanggungjawaban. Apa keterkaitannya? Apa hubungan antara gugatan perdata dan kasus pidana? Karena terkadang, dan tolong koreksi jika saya salah, jika ada terdakwa yang sama, bukankah Anda bisa menunda atau menghentikan sementara proses perdata sampai kasus pidananya selesai? Atau bagaimana sebenarnya prosesnya? Benar sekali, Jesse. Kamu benar. Kasus pidana biasanya memang didahulukan karena akibat dari kasus pidana, seseorang bisa saja kehilangan nyawanya, kan? Dari segi kenikmatan hidup, dari segi kemungkinan masuk penjara, kamu tidak lagi memiliki hak-hakmu. Jadi, karena hak dan kebebasanmu yang dipertaruhkan, biasanya kasus pidana didahulukan karena kasus perdata hanya berkaitan dengan uang. Dan juga kamu tidak ingin mengatakan apapun yang bisa membahayakan hakmu dalam sidang pidana, kan? Maksud saya, karena ada lebih banyak cara untuk memaksa kesaksianmu dalam kasus perdata, dan kamu tidak ingin mengatakan apapun yang bisa digunakan melawanmu dan melanggar hakmu untuk tidak memberatkan diri sendiri dalam kasus pidana. Jadi ada kemungkinan bahwa ini akan terjadi. Dengan kata lain, kita akan melihat hasil dari kasus pidana sebelum kita melihat kasus perdata. Dan apapun yang terjadi dalam kasus pidana, tidak selalu menentukan apa yang akan terjadi dalam kasus perdata. Standarnya berbeda, kan? Tentu saja. Dan itu yang ingin saya katakan, Jesse. Kita punya dua standar yang berbeda di sini, kan? Untuk pidana, kita punya standar tanpa keraguan yang wajar. Dan untuk perdata, kita punya standar berdasarkan bukti yang lebih kuat. Jadi ada dua standar yang berbeda di sini. Salah satunya jauh lebih rendah. Itulah sebabnya saya hampir 100% yakin kasus pidana akan berjalan lebih dulu. Ngomong-ngomong, idenya saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa panel disipliner dari Dewan Medis Texas, mereka sempat menangguhkan sementara izin praktek Gallagher. Lalu izinnya dikembalikan. Mereka memberikan syarat-syarat yang ketat. Apakah fakta itu akan relevan untuk kasus perdata maupun pidana? Tentu saja, dan setidaknya hal itu akan digunakan untuk menunjukkan bahwa orang ini pernah punya masalah dengan izinnya, kan? Itu bisa saja sesuatu yang kecil. Lalu kita akan bilang, ya tentu saja mereka punya masalah dengan izinnya, karena mereka mungkin tidak mematuhi standar pelayanan medis. Jadi itu adalah argumen yang bisa digunakan oleh jaksa penuntut. Saya pasti memperhatikan garis waktu di mana tentu saja harus ada semacam tindakan disipliner yang dimulai atau dilakukan sebelum keputusan sebenarnya dibuat. Jadi jika saya adalah jaksa penuntut, saya akan melihat jenis informasi apa yang mereka miliki di awal untuk memulai tindakan disipliner. Dan apakah itu terjadi sebelum gugatan saya? Apakah itu terjadi selama gugatan ini? Apakah itu terjadi setelah gugatan untuk menentukan garis waktu dan untuk mengatakan mungkin individu ini seharusnya tidak lagi menjalankan praktik medis jauh sebelum Nona Cleveland meninggal dunia? Ngomong-ngomong, untuk menutup ini, bagaimana pendapatmu tentang Undang-Undang Jennifer? Jadi undang-undang itu mulai berlaku pada September 2025. Sekali lagi, undang-undang itu mewajibkan semua terapi infus intravena di negara bagian Texas harus diberikan oleh tenaga profesional yang berlisensi. Saya sebenarnya penasaran apakah banyak orang melihat ini dan berkata, memang sebelumnya tidak begitu, memang sebelumnya tidak seperti itu.
Saya salah satu dari orang-orang itu, Jessie. Saya juga akan berkata hal yang sama. Kenapa itu tidak selalu diwajibkan sejak dulu? Apalagi ketika banyak orang mendengar tentang med spa dan mereka berpikir itu hanya untuk hal-hal seperti botox atau semacamnya. Tapi bahkan hal-hal seperti botox, bahkan terapi IV yang kelihatannya sangat sederhana. Ini tetaplah pengobatan kan? Masih ada praktik medis di situ. Masih harus ada seseorang yang memiliki lisensi untuk benar-benar tahu berapa banyak obat yang harus diberikan agar tidak, sayangnya, menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Alia Roberts memberikan banyak hal untuk dipikirkan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, saya sangat menghargainya. Senang bisa hadir, Jessie Weber. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram atau menonton acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.